Bapak Ibu sekalian, di antara hal istimewa yang menjadikan hati kita ingin selalu bertemu dengan bulan Ramadan adalah pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Sholat yang mayoritas kita insya Allah melaksanakannya sejak kita kecil dulu, dengan kenangan-kenangan indahnya, dengan bermacam-macam kegiatan di seputarnya. Hal ini menjadikan hati kita begitu rindu untuk bertemu dengan bulan Ramadan agar kita bisa melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih Bapak Ibu sekalian memiliki pengertian secara etimologi atau bahasa. Tarawih diambil dari bahasa Arab yang kalimatnya adalah tarwihah. Jadi tarawih kata jamak dari kalimat tarwihah yang artinya adalah waktu sesaat untuk istirahat. Jadi tarawih kata jamak dari tarwihah. Tarwihah sendiri artinya adalah waktu sesaat untuk beristirahat. Kenapa sholat tarawih dinamakan dengan tarwihah yang artinya adalah istirahat sejenak? Karena pada bulan Ramadan ketika kita melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah, maka setelah 2 kali salam yaitu 4 rakaat, pada beristirahat dulu untuk mengambil waktu mengembalikan kekuatan kita, nafas kita. Nah, ini yang terjadi di awal-awal pelaksanaan sholat tarawih dulu. Jadi di awal-awal disyariatkannya sholat tarawih, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka sholat 2 rakaat dan sholatnya Masya Allah luar biasa. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian langsung lanjut ke 2 rakaat berikutnya. Nah, setelah 2 salam, mereka berhenti sejenak untuk mengembalikan kekuatan jasmani, kekuatan fisiknya. Oleh karena itu, dinamakan dengan tarawih karena ada waktu istirahat sejenak setelah 4 rakaat atau 2 salam. Adapun secara terminologi atau pengertian istilah, sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah pada malam-malam bulan Ramadan. Pada malam-malam bulan Ramadan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari. Keutamaan sholat tarawih, Bapak Ibu sekalian, sholat tarawih adalah sholat yang sangat-sangat besar sekali keutamaannya. Luar biasa. Maka kita perlu untuk menyiapkan diri kita di siang hari, baik dengan beristirahat, kemudian ketika kita buka puasa, perlu kita atur pola makan dan pola minum kita, agar bisa melaksanakan sholat tarawih dengan baik, dengan nyaman, dengan khusyuk, dengan penuh tadabbur. Sholat tarawih memiliki banyak keutamaan. Ada keutamaan khusus sholat tarawih, dan kemudian juga ada keutamaan umum yaitu sholat malam. Karena sholat tarawih itu masuk ke dalam sholat malam. Keutamaan khusus sholat tarawih, yang pertama akan diampuni dosa-dosa kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan diampuninya dosa-dosa. Kita kalau berpuasa karena Allah diampuni dosa-dosa kita. Lalu Allah membukakan pintu juga bagi kita di malam hari agar kita bisa mendapatkan ampunan Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba," barang siapa yang melaksanakan qiyam salat malam di bulan Ramadan karena berdasarkan iman, karena Allah Subhanahu wa taala dan karena mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Kalau kita melihat, kalau kita meresapi, kalau kita mereview kembali kehidupan kita selama 1 tahun ini, sungguh begitu banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Sungguh kita malu dengan Allah
Kalau saja Allah tidak berkenan menutupnya dengan baik-baik, satu saja kemaksiatan yang kita lakukan dibuka oleh Allah, niscaya akan menghancurkan nama baik kita. Nah, ketika kita melaksanakan sholat tarawih, bahkan kadang datang waktu malas untuk melaksanakan sholat tarawih, di sini kita perlu mengingat bahwa ketika kita melaksanakan sholat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang terdahulu. Betapa istimewanya kita, betapa beruntungnya kita jika Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita dengan sholat tarawih yang kita lakukan. Maka jangan sampai kita tinggalkan keutamaan ini di bulan Ramadan. Usahakanlah kita untuk selalu menjaga sholat tarawih kita. Kemudian yang kedua, sholat tarawih kalau kita laksanakan secara berjamaah, maka akan dituliskan bagi kita pahala sholat satu malam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama ma'al imam." Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam. Artinya apa? Di sini kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak terlambat, agar kita tidak telat untuk melaksanakan rentetan sholat tarawih dari awal bersama imam. Rasulullah mengatakan, "Man qama ma'al imam." Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam, artinya dari awal. Usahakan Bapak Ibu sekalian kita atur waktu buka puasa kita agar kita tidak telat dan terlambat dalam melaksanakan tarawih. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih bersama imam, hatta yansarifa, sampai imam itu menyelesaikan rentetan sholat tarawihnya, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dituliskan baginya pahala melaksanakan sholat malam satu malam penuh. Kita nggak mungkin Bapak Ibu bisa melaksanakan sholat semalam penuh. Keimanan kita tidak seperti keimanan para sahabat. Keimanan kita tidak sekuat dan setinggi keimanan ulama-ulama yang soleh terdahulu. Zaman kita pun berbeda dengan zaman mereka. Zaman kita banyak sekali godaan-godaan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat sayang kepada kita. Beliau sangat cinta kepada kita. Maka beliau mengabarkan kepada kita tentang satu amalan yang kalau kita penuhi syarat-syaratnya, maka kita akan bisa mendapatkan pahala sholat malam penuh. Apa syarat itu? Man qama ma'al imam. Yang pertama, dia melaksanakan sholat bersama imam. Sholat apa? Yang kedua, syarat kedua, sholat tarawih. Syarat ketiga, hatta yansarifa. Dia melaksanakan sholat tarawih itu dari awal sampai akhir. Sampai imam menyelesaikan rentetan sholat tarawih itu. Dia tidak keluar di tengah-tengah. Dia tidak meninggalkan satu rakaat pun, dia bersama imam. Hatta yansarifa. Dia nggak pergi meninggalkan masjid, meninggalkan tempat sholat tarawih itu, kecuali imam sudah menyelesaikan rentetan sholatnya. Nah, kalau kita memenuhi syarat-syarat ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan bagi kita, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dituliskan baginya melaksanakan sholat satu malam penuh. Nanti akan kita bahas lebih jelas, lebih lebar tentang disyariatkannya sholat tarawih berjamaah.